Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allah berikan lagi kesempatan. Allah berikan lagi kesempatan. Yang mana kesempatan itu tidak akan selalu datang. Jika hari-hari itu tidak ada nama hari yang sama, maka pasti kita tidak akan bertemu dengan hari yang sama. Cuma karena sudah diaturkan hanya 7 hari saja nama hari, maka kita selalu bertemu dengan hari yang sama, selalu merasa kembali ke hari yang sama. Padahal pada hakikatnya kita tidak pernah kembali ke hari yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala ada satu kisah seorang sahabat itu kita biasa pulang. Ini sahabat ini selalu datang sholat berjamaah sebelum azan itu dikumandangkan. Pokoknya selalu datang tepat waktu dia. Sebelum azan berkumandang, maksudnya waktu dia sudah ada duluan di masjid. Dan saking dia sering-seringnya datang ke masjid itu, sampai-sampai dia punya tempat khusus. Pokoknya sudah di kapling dia punya tempat. Di sini saya punya tempat. Kayak begitu lah. Di kapling dia punya tempat. Pokoknya dia kalau sholat pasti sholatnya di sini. Maka suatu saat sholat subuh ternyata ditunggu-tunggu tidak ada dia. Tidak datang dia sholat subuh. Maka ketika ditunggu-tunggu Rasulullah sampaikan, mana si bulan? Kenapa kali ini pertama kali dia tidak datang sholat subuh? Maka kalau begitu pasti ada masalah dia. Jadi kita tunggu sampai datang dia, kita boleh sholat subuh. Maka ketika itu tidak datang ditunggu berapa lama tidak datang. Maka waktu itu waktu subuh sudah mulai artinya matahari sudah mulai terbit. Mulai terbit, artinya mau silam sudah mau berlalu sudah waktu subuh. Maka Rasulullah sampaikan kita sholat saja. Maka waktu itu sudah mulai sholat ke rumahnya si sahabat ini. Maka ketika dia berkunjung ke rumahnya, Rasulullah berkunjung ke rumahnya, maka disampaikan oleh istrinya bahwa si fulan itu telah meninggal tadi malam. Tidak sempat dia, makanya tidak datang dia sholat subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala istrinya sampaikan bahwa suaminya itu sudah meninggal dunia. Kami bertanya-tanya sebelum ketika dia sakaratul maut, dia mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, dia bilang kenapa tidak jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Itu kata pertama, kalimat pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah jelaskan bahwa ketika dia mengucapkan kenapa tidak lebih jauh, waktu itu diperlihatkan catatan amalnya waktu dia pergi ke masjid. Setiap dia pergi ke masjid, dari rumahnya berangkat ke masjid, diperlihatkan catatan amalnya bahwa selama kau berangkat dari rumahmu menuju masjid, maka ini pahalanya. Begitu besar pahalanya diperlihatkan. Ketika orang berwudu dari rumahnya berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya bernilai ibadah. Langkah kaki pertamanya diberikan pahala, langkah kaki keduanya digugurkan dosanya, dan kemudian diangkat derajatnya. Diperlihatkan begitu besar. Tapi sebesar-besar yang diperlihatkan, ternyata dia masih sekali. Karena ternyata ada yang lebih besar lagi nilainya. Seandainya rumah itu lebih jauh lagi, maka pasti nilainya lebih besar lagi. Makanya dia sesali pahala yang diperlihatkan itu. Seandainya rumah saya lebih jauh, maka pahala saya pasti lebih besar. Baru menyesal. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Maka suatu saat dia berangkat ke masjid karena takut, karena dia pakai baju baru waktu itu. Ini kan disunahkan kita pakai baju yang terbaik untuk sholat, maka dipakai baju yang terbaik ini, baju baru dipakai. Karena ketika takut ini bajunya kotor, dia pakai baju pelapis di luar, kemudian bawa berangkat ke masjid. Ternyata dalam perjalanan ketemu orang yang mau pergi sholat juga, tapi butuh dia baju. Maka baju luarnya itu dia kasih untuk dipakai untuk sholat. Maka ketika sakaratul maut tadi itu, maka diperlihatkan pahala memberikan bajunya tadi itu. Besarnya pahala memberikan bajunya itu. Maka dia bilang, besarnya pahala baju yang saya kasihkan sama dia, sedangkan itu baju lama. Bagaimana seandainya kalau baju baru yang saya kasih, pasti pahalanya lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala, makanya dia sempat bicara ketika sakaratul maut, seandainya saya kasih yang baru, kenapa tidak yang baru saya kasih? Maka ada penyesalan. Padahal tadi itu sudah diperlihatkan pahala, diperlihatkan hasilnya yang memberikannya sedekahnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua? Jadi satu saat dia punya satu roti. Kemudian ada salah satu sahabat yang sementara kelaparan, tidak makan. Maka karena dia juga belum makan, dia belahlah itu roti. Dia potong 2. Pokoknya begitu bagi rata, saya setengah. Maka ketika diperlihatkan sakaratul maut, diperlihatkan pahalanya roti setengah itu,
begitu besar pahalanya, maka ada penyesalan. Sedangkan setengah saja begini besarnya pahalanya, bagaimana kalau saya kasih semua? Pasti lebih besar pahalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala, padahal di waktu bulan Ramadan ini kita dianjurkan bersedekah walaupun hanya sedikit kurma. Bagaimana pahalanya memberikan ini sepotong roti? Maka Allah Subhanahu wa taala pesan cerita ini berpesan bahwa waktu itu sebagaimana sampaikan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian karena tidak memanfaatkan waktu tadi ini. Karena waktu-waktu yang berlalu, sadar tidak sadar waktunya kita habis. Waktu sekarang umur saya 38 tahun ini sudah lewat, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa lagi kembali. Maka ketika saya sia-siakan waktu 38 tahun yang lalu, kemudian Allah tambah umur saya sampai seumpama 60 tahun nanti, kalau masih saya sia-siakan lagi yang sisanya, maka saya pasti menjadi orang yang rugi. Begitu juga kita. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, masa lalu, tapi kita mau lihat bagaimana bisa memanfaatkan sisa waktu hidup kita. Dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini begitu Allah muliakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena orang yang berpuasa, orang yang beramal di bulan Ramadan ini, termasuk ikan-ikan ini mendoakan orang yang berpuasa. Maka penting sekali ya pahala bulan Ramadan. Maka kata ulama disampaikan dari pesan Rasulullah bahwa rugilah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa. Sebagaimana pahala salah satu keutamaan bulan Ramadan, bahwa ketika kita ini berpuasa pada bulan Ramadan di siang hari, sholat tarawih di malam hari, maka nanti selesai bulan Ramadan, kita ini ibarat bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa sama sekali. Maka kita manfaatkan, Pak. Saya punya dosa, saya tidak tahu saudara-saudara saya ini, kemungkinan juga pasti ada dosa. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini sehingga dosa-dosa yang ada pada diri kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, Pak? Siapa tahu ternyata ajal kita ini sudah datang setelah bulan Ramadan selesai atau selesai Idul Fitri. Dan kita pasti akan senang. Kita pasti akan senang, ini yang kita tunggu-tunggu. Kematian kita selama-lama hidup kita ini pasti kita akan mati, Pak. Sekaya-kayanya kita ini pasti kita akan tinggalkan kekayaan. Secantik-cantik istrinya kita ini pasti kita akan tinggalkan istrinya kita. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, Pak. Tidak ada yang abadi. Karena kata dalam hadis ini, dunia ini Allah bagi, ini nikmat Allah bagi menjadi dua macam, dua bagian. 1% untuk dunia, 99% yang adanya di akhirat dan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kejar di dunianya saja, maka akhiratnya kita akan bermasalah. Maka kita jaga betul-betul, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa sampaikan, datang dari Allah, salah datangnya dari saya pribadi. Kita hanya sebatas menjelaskan hidayah ini milik Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan, Pak. Waktu kita di sini, Pak. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar.